Alhamdulillah Ustadz Agus sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka mari sama-sama luruskan niat semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan pastikan hadirnya kita di sini untuk menuntut ilmu karena barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Insya Allah di momen spesial Hari Ibu kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu ibu cerdas keluarga berkualitas. Assalamualaikum Ustadz Agus. Waalaikumsalam Kang Adit, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat Kang. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu dari Ustadz Agus, memberkahi setiap. Amin ya Rob. Baik Ustadz, Alhamdulillah kita sudah berkumpul dan siap menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus berkaitan dengan momen spesial itu Hari Ibu. Kita akan membahas tema berkaitan dengan ibu cerdas, keluarga berkualitas. Kepada Ustadz Agus, kami persilahkan tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa mara safwata ibadih bila ta'ifi taksisin taulan wa imtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana ونزع الغل من صدورنا فضلنا في الدنيا أصدقاء وإخوانا وفي الآخرة رفقاء وخلانا اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بعثه الله إلى كافة الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان قولا وفعلا وعدلا إلى يوم القيامة. Hadratul Muhtaramin, wabil khusus segenap pimpinan sahabat tabungan surga yang berbahagia, Kang Adit yang Masya Allah makin hari makin cetar membahana Kang. Ya luar biasa. Lama kita nggak berjumpa. Akhirnya hari ini ketemu kembali dalam Zoom meeting yang Masya Allah. Insya Allah ya teman-teman sebagaimana Allah temukan kita di Zoom meeting ini. Kalau Allah pertemukan kita juga di Yaumil Mahsyar. Insya Allah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun antum berada, berbicara mengenai tentang ibu ya. Kalau kita berbicara mengenai tentang ibu, yang tergambar dalam benak seorang muslim adalah kedahsyatan, keagungan, kehebatan, pokoknya sesuatu yang begitu. Karena ternyata memang luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man aksanun nas bi husni suhbati? Ya Rasul, man ahakun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak untuk aku gauli, aku muamalah kepadanya dengan cara yang terbaik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ummuka ibumu. Tsumma ayun, kemudian siapa ya Rasul? Nabi mengatakan, ummuka ibumu. Tsumma ayun, kemudian siapa lagi ya Rasul? Nabi mengatakan, ummuka ibumu. Tsumma ayun, kemudian siapa lagi ya Rasul? Baru Nabi mengatakan, abuka bapakmu. Jadi Allah menyebutkan ibunya sebanyak berapa kali? Disebutkan sebanyak 3 kali. Bapaknya disebutin 1 kali. Jadi ibunya 3 kali, bapaknya 1 kali. Sehingga ada yang bilang katanya itu menunjukkan bapaknya 1, ibunya. Wah ini nggak nyambung itu ya. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah derajat seorang ibu itu 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan derajat seorang ayah. Kalau kita berbicara mengapa begitu ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ibu sebagai seorang pendidik secara akademisi begitu. Jadi ibu mengajarkan ilmu, mentransfer ilmu kepada kita. Ini poin 1. Kemudian yang kedua, nggak lebih dari itu, ibu juga mengajarkan nilai dan arah hidup. Ini yang disebut dengan akhlak karimah.
Kemudian yang ketiga, ternyata guru juga menjadi guru, sorry saya ulangi, ibu menjadi guru yang sesungguhnya. Yang disebut dengan uswatun hasanah, menjadi suri tauladan yang baik, atau kalau bahasa kita mungkin role modelnya begitu. Nah, untuk itu kita coba kaji satu persatu. Yang pertama, sebagai pendidik atau akademisi, ya fakta membuktikan selemah apapun level derajat ibu kita, ya faktanya teman-teman mohon maaf ya, ibu kita itu luar biasa. Dia ngajarin kita matematika pertama kali. Dia mengenalkan angka kepada kita pertama kali. Dia yang pertama kali ngajarin huruf, mengenalkan alif, ba, ta, jim, ha, kha. Sehingga kalau kakak-kakak, abang-abang, adik-adik semua yang ada di sini pernah merasakan momen, misal contoh nih, saya menjadi seorang mahasiswa yang kuliah di Arab begitu. Sehingga saya pintar bahasa Arab, Pak Ustadz. Ya, mohon maaf, kepintaran Anda berbahasa Arab pun berbatas dengan apa? Alibata yang diajarkan orang tua Anda dong, kan begitu. Logikanya seperti itu. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, dia mendidik dan mengajari kita secara akademisi. Kemudian dia juga mengajarkan nilai dan arah hidup. Ya. Jadi artinya sikap seorang anak itu bergantung pada ibu. Ya, apabila ibunya merupakan wanita yang solihah, ya, maka dia mengajarkan akhlak kepada anaknya. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ikhtaru linutofikum, pilihlah wadah sperma kalian." Jadi kenapa Nabi menyebut wadah sperma? Jadi menganalogikakan ibaratnya membuat roti, ya tepung itu tepung. Begitu. Tapi roti ini mau berbentuk menjadi apa bukan bergantung pada tepungnya, tapi berbentuk pada cetakannya. Kan begitu logikanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari situlah di sini seorang ibu juga menjadi seorang pengajar akhlak yang mulia kepada murid-muridnya, yaitu anak-anaknya. Kemudian yang ketiga menjadi guru yang sesungguhnya, ya menjadi uswatun hasanah, suri tauladan terbaik. Dan kata orang bijak sih memang tidak ada yang lebih baik, ya teman-teman, bagi seorang guru dibandingkan guru yang mencontohkan kebaikan kepada murid. Makanya Rasul kita adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nabi bukan seorang eh, seorang pakar retorika. Nabi bukan orang yang pintar ngomong gitu ya. Tapi Nabi mencontohkan kepada umatnya dengan contoh yang real ya, sehingga kenapa Nabi Muhammad memiliki pengaruh yang begitu dahsyat. Michael Hort dalam kitabnya 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa menjadikan daftar Nabi Muhammad dalam 100 tokoh paling berpengaruh. Dan yang lebih keren teman-teman, nggak sampai di situ doang, tapi Nabi Muhammad SAW dijadikan dalam daftar tokoh nomor satu teman-teman, bahkan mengalahkan Nabi Isa yang diakuinya sebagai sosok Tuhan. Ya, kata kuncinya Nabi Muhammad mencontohkan. Suatu ketika Nabi Muhammad sholat sampai kakinya membengkak membiru. Maka kata Aisyah berkata, "Ya Rasulullah," sambil menangis beliau berkata, "Lima fa'alta hadza?" Kenapa kau lakukan ini ya Nabi? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah sudah ngampuni dosa-dosamu, baik yang berlalu maupun yang akan datang. Apa jawab Nabi? "Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, apa kau pikir aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi Masya Allah. Nabi pengen nunjukin kepada sahabatnya, kepada istrinya bahwa kalau ingin mendakwakan sesuatu yang terbaik itu adalah dengan contoh. Dan yang bisa melakukan itu bukan seorang ayah, tapi seorang ibu ya. Dan ini memang luar biasa. Sehingga kenapa ibu dijadikan spesial di mata Allah dengan peran terbiahnya ya, mendidik anak-anaknya. Kalau memang ada bunda-bunda yang hadir juga dalam forum ini, ketahuilah setiap kebaikan yang kau tanamkan untuk anak-anakmu demi Allah ya, demi Allah telah akan berinvestasi menjadi nilai pahala yang memberikan copy paste kepada para bunda yang solihah, yang mendidik putra-putrinya. Jangan tergiur dengan dunia bunda ya, Masya Allah. Sibuk ngejar karir, melupakan anak, padahal anak itulah yang kelak akan berinvestasi, yang akan membanggakan orang tuanya. Kebayang nggak bunda, mohon maaf. Ya, ketika berada di alam kubur, ketika tanah membungkam kuburan kita.
ketika papan-papan menutupi wajah kita, ketika harta dunia yang kita banggakan sudah nggak bisa memberikan kebaikan lagi untuk kita. Anak kita yang bocil-bocil kemudian datang dari atas dia mendoakan. Ibu senang banget tuh di bawah tuh. Ya Allah, anakku datang gitu ya. Cerita sama tetangganya. Maksudnya tetangga kuburan ini ya. Mbak, mbak, sini mbak. Kenapa? Itu anakku datang loh. Emang kenapa? Kamu nggak ingat itu waktu Ustadz dulu yang ceramah di tabungan surga. Yang ada 58 orang tapi yang on cam cuma satu orang itu loh. Kamu ingat nggak sih? Oh iya, iya, iya. Begitu. Itu kata Ustadznya. Ya, kata Ustadznya. Itu doa anak itu mustajab. Iya kak? Ya iyalah. Masa ya iya dong? Duren aja dibelah bukan dibedong. Masya Allah. Lagi senang-senang doa, kemudian anaknya berkata, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran. Ya Allah, ampunilah dosaku. Dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka kama rabbayani saghiran. Sebagaimana mereka mendidikku. Ya, kebanyakan terjemahannya itu sebagaimana mereka menyayangiku. Salah ya. Karena kalau sayang itu dari rahimah, ini rabba yurabbi tarbiyatan itu pendidikan. Ama rabbayani shaghira sebagaimana mereka mendidikku ketika aku kecil. Tuh ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa anak nanti akan ibu rasakan ketika di kuburan. Ya, makanya kamar rabbayani shaghira itu seperti apa ya? Kalau saya ngumpamain itu kayak kita ngelempar bola ke dinding, sekencang apa kalau lempar bola itu ke dinding, sekencang itulah bola itu akan memantul kepada diri. Sekencang apa pengorbanan bunda untuk mendidik anak-anaknya menjadi keluarga yang berkualitas. Sebesar apa pengorbanan bunda meletakkan anaknya di pesantren, ya, meletakkan anaknya di pesantren. Pengorbanan yang luar biasa, masya Allah. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, maka segede itulah amal soleh yang akan bunda dapat. Anda seorang ibu yang tidak mau berkorban untuk anaknya, dia cuma sibuk cari duit, 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 duit. Ya luar biasa teman-teman. Saya sering bilang mengejar dunia itu kayak mengejar bayangan kita sendiri. Ya semakin kencang kau berlari mengejar bayanganmu, semakin kencang pula bayangan itu akan berlari darimu. Tapi di saat engkau merasa lelah, cobalah berhenti sejenak dan berbalik arahlah menuju sumber cahaya dan biarkan bayangan itu yang mengikuti diri. Ya, mati-matian cari dunia, mati-matian cari dunia, udah dapat dunia nggak dibawa mati. Yuk kita fokus pada sesuatu yang kita bawa mati. Yang disabdakan Nabi, ya, yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah yang berjalan. Ya, kita wakafkan apa kita untuk pesantren, membeli apa namanya Quran, wakaf Quran dan lain sebagainya. Yang kedua ilmu yuntafa bi, yang diambil manfaatnya. Ya, kalau boleh ngiri sih sama Imam Syafi'i ya, sama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Mereka udah ribuan tahun meninggal, teman-teman. Tapi siapa sih ulama di hari ini yang tidak menyebut nama beliau ketika berdakwah? Nggak ada. Ya, semua akan menyebut nama beliau. Ya, teman-teman akan tercopy paste nilai pahalanya. Nah, kita mungkin bukan kayak beliau. Kita juga nggak kayak anak-anak santri penghafal Quran. Tapi kita berupaya untuk menyedekahkan. Dari sesuatu yang kecil aja nggak apa-apa. Duit kami dikit Pak Ustadz nggak masalah. Ya, sedekah itu jangan dilihat dari jumlahnya. Yang penting banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Betul ya? Jadi jangan dilihat dari jumlahnya. Yang penting banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi tidak ikhlas dan tidak mesti banyak sih. Yang penting jangan sedikit itu aja sih pesan Ustaz ya. Nah nanti langsung dikirim ke rekening yang tertera di mana ada nggak nomor rekeningnya itu Kang Adit ya. Nanti silakan di spill aja. Jadi teman-teman
langsung dikirim ya ke nomor rekening untuk membantu anak-anak tahfiz. Saya, antum, kita semua ini bukan seorang penghafal Quran. Kebayang nggak sih kita udah di kuburan, udah nggak punya harapan lagi, amal ibadah kita dikit banget. Tiba-tiba ada kiriman transfer pahala, 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 pahala. Numpuk, numpuk, akhirnya kita masuk surga. Kita tanya dengan malaikat dong, malaikat, kenapa ya aku kok bisa dapat pahala sebanyak ini? Tiba-tiba malaikat itu tuh berkata, oh ini dulu karena kamu pernah beramal soleh tuh di tabungan surga. Sehingga dari amal soleh itu anak-anak penghafal Quran bisa hidup dan mereka menghafalkan Quran dan setiap ayat yang dia baca, wallahi teman-teman, akan tercopy paste terus kepada orang yang bersumbang dan memberikan sumbangsi kepada mereka dalam proses menghafalkan Quran. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang kita bahas ini nih, doaul waladis salih, doanya anak yang salih yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi makanya ini yang Ustadz bilang tadi ya, teman-teman, ayah bunda, abang kakak semuanya, maka amal solih pada anak yang solih. Ini investasi yang luar biasa seorang ibu mendidik anaknya. Seperti bundanya Imam Syafi'i ya, namanya Bunda Fatimah. Ketika ayahnya Imam Syafi'i meninggal dunia dan beliau lahir di Gaza, Palestina, beliau hijrah ke Mekah, belajar dengan Syekh Zanji. Akhirnya beliau hijrah lagi ke Madinah, belajar dengan Al-Imam Malik bin Anas. Kemudian dari situ beliau pindah lagi ke Yaman, jadi mufti. Dari situ beliau pindah lagi ke Mesir. Maaf saya ulangi, ke Irak dulu. Dari Irak dan akhirnya di Mesir, beliau meninggal dunia di kota Kairo ya. Itu semua terjadi karena kesabaran seorang ibu dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Maka ini arti dari sebuah pendidikan. Jangan takut teman-teman untuk mendidik anak. Saya ini orangnya low profile aja gitu. Artinya nggak usah yang baik bagus-bagus. Baju nggak usah yang mahal-mahal ya ibu-ibu ya. Yang Ustadz pakai gini paling murah-murah aja. Iya, paling merek Review, Rabbani, Elzata, Zoya, Safira, Masita, Sisesa, Samaso. Ya, dikasih orang ya. Kasih orang gitu. Tabungan surga belum pernah ngasih ya. Dan dari tempat lain maksudnya begitu. Mendisklaimer Mas Adit biar nggak salah paham. Jadi teman-teman saya nggak minta ya. Cuman yang saya pakai ini ukurannya XL. Dicatat Mas Adit nih. Jadi teman-teman, baju mah biasa aja, nggak usah yang mahal-mahal. Yang penting nutup aurat. Makan juga low profit. Ada satu yang kadang-kadang saya tuh agak-agak gaya gitu. Apa itu Pak Ustadz? Yaitu pendidikan. Untuk pendidikan, berikan pendidikan yang terbaik untuk anak Anda. Karena itulah nanti yang kelak akan menyelamatkan Anda. Di yaumil mahsyar, ya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pendidikan tarbiyah ya, setiap orang tua diwajibkan untuk mendidik anak. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum narang. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya terbuat dari manusia dan bebatuan. Maka di sini tanggung jawab pendidikan itu dilimpahkan Allah. Kepada siapa? Kedua, baik kepada ayah maupun kepada ibu. Itu teorinya. Namun dalam prakteknya kita kan nggak bisa memungkiri kan. Iya, faktanya yang berperan besar dalam pendidikan kepada seorang anak adalah ibu. Ya, makanya teman-teman ada sebuah cerita ini cukup bagus banget ya. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kita akan melihat nih bagaimana seorang ibu itu memiliki peranan yang luar biasa dalam membentuk rumah tangga. Jadi beliau bercerita, halaka abi, kata Imam Jabir, ayahku meninggal dunia.
Wa taraka sab'a banatin wa tis'a banatin. Beliau meninggalkan putri 7 perempuan atau 9. Jadi perawinya ragu. Fatazawwajtu imra'atan thayyiban. Aku pun menikah dengan janda. Faqala Rasulullah, Nabi bersabda, tazawwajta ya Jabir? Kamu sudah nikah Jabir? Qal berkata, "Na'am ya Nabi, aku sudah menikah." Bikran am thayyiban. Dengan janda atau dengan perawan? Kata Jabir berkata, "Bal thayyib ya Nabi, dengan janda." Qal berkata, "Qala jariyata." Kenapa tidak dengan yang perawan? Kau bermain-main dengannya dan dia bermain-main denganmu. Engkau tertawa dengannya dan dia tertawa dengan. Qultu lahu, aku berkata kepada Nabi, Inna Abdullah khalak. Bapakku Abdullah meninggal dunia. Wa taraka banatin. Dan meninggalkan putri-putri yang masih muda. Wa inni karahtu an aji ahun bimistihin. Dan aku merasa risih aja Nabi kalau aku mendatangkan perempuan yang seumuran dengan mereka. Maksudnya kalau seumuran kan nggak bisa mendidik tuh. Fatazawwajtu imra'atan taqumu alaihin wa tuslihuhun. Maka aku pun menikah dengan perempuan yang perempuan ini siap mengurusi mereka dan merawat mereka ya Rasulullah. Kata Nabi, barakallahu lak. Semoga Allah memberkaimu wahai Jabir bin Abdullah. Paham nggak dalam cerita ini? Imam Jabir menunjukkan betapa pentingnya peranan seorang perempuan mendidik putri-putri. Makanya Jabir menikah dengan perempuan yang sudah berusia. Supaya bisa mendidik adik-adiknya, menjaga adik-adiknya. Jadi menunjukkan betapa pentingnya seorang perempuan dalam bentuk pendidikan. Itu maksudnya begitu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya gini, kalau ini kalau boleh disimpulkan, konsep pendidikannya adalah bahwa di dalam rumah, oke, teman-teman, seorang ayah dan seorang ibu dua-duanya memiliki kewajiban mendidik anaknya. Makanya tadi di dalam At-Tahrim dengan tegas Allah nggak ngebedain laki perempuan ya. At-Tahrim ayat yang ke-6. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu. Berarti kan umum tuh. Nah, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, maka mau bapak, mau ibu, sama aja nggak ada beda. Namun halnya demikian, nggak bisa dipungkiri teman-teman, bahwa kedudukannya kalau saya boleh melihat di sini ada pembagian job desk gitu. Bahwa kedudukan seorang ayah di rumah itu, kalau diumpamakan rumah itu adalah merupakan universitas atau sebuah sekolah, maka ayah itu adalah kepala sekolah. Ya, kepala sekolah, yang kepala sekolah ini teman-teman mungkin tidak terlalu aktif berhadapan dengan siswanya, tapi berpikir ya, berpikir dengan semangat untuk memberikan persembahan yang terbaik ya untuk anak-anak itu ya teman-teman yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian di balik itu seorang ibu posisinya sebagai seorang guru. Nah, guru itu dia lebih banyak untuk menjalankan perintah dan arahan dari kepala sekolah. Jadi yang mikir bapak, yang ngerjain ibu. Ini gambaran kesimpulannya ya kalau mengumpamakan rumah kita itu adalah seperti universitas. Maka di situ ada rektor yang mungkin tidak banyak berjumpa dengan mahasiswa, tapi ia di balik layar untuk memikirkan strategi-strategi pendidik. Sedangkan guru, ibu adalah guru. Dan ini yang membuat saya setiap pulang kajian gitu ya, walaupun saya pribadi ngisi kajian itu dari subuh ketemu malam, subuh ketemu malam. Jarang sekali ada di rumah, kecuali di momen-momen tertentu. Itu biasanya setelah pulang, itu saya nyempetin tuh untuk ngobrol dengan istri. Sejenak, nih gimana? Ada kendala, ada problem, ada masalah yang kira-kira butuh kita bahas bareng-bareng. Nanti dia ngomong tuh, si kakak begini, si adik begini. Gimana hafalan Qurannya? Si kakak begitu, si adik begitu, dan seterusnya.
Jadi kesimpulannya kita nggak bisa menafikan bahwa memang ibu memiliki peranan yang jauh lebih dahsyat dalam mempengaruhi rumah tangga. Sehingga Allah muliakan seorang ibu dibandingkan seorang ibu. Apa uniknya seorang ibu? Yang saya akan jelaskan satu persatu. Sebagai muhasabah untuk kita bersama. Yang pertama adalah cinta pertama, teman-teman. Cinta pertama ialah satu-satunya orang yang mencintaimu walaupun engkau belum wujud dan belum ada di muka bumi yang fana. Ya, makanya saya sering bilang, sayangilah ia walaupun ia tak menyayangimu. Maksudnya Pak Ustaz? Gini, saya ada sedikit cerita nih. Kalau teman-teman mau diceritain, saya ceritain. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Tampaknya nggak mau. Ya udah, kalau nggak mau nggak jadi. Ceritain Ustaz. Oh gitu. Saya cuma mau ngetes ini sebenarnya layar beneran atau jangan-jangan cuma layar komputer dipasang orang yang nggak ada gitu. Makanya saya mau ngetes ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Aduh ceritain Ustaz, kalau nggak bisa. Udah telat. Ya udah malas. Udah nggak nafsu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada cerita nih. Jadi saya kedatangan perempuan. Ya mungkin umur sekitar 28 sampai 30. Seorang wanita berparas ayu, gadis cantik, mata sipit, hidung mancung, bibir mungil, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Masya Allah ya, apal. Nah, karena enak dilihat gitu. Kalau ngelihat Mas Adit, saya gampang lupa. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, datang nangis-nangis. Pak Ustadz, saya pengusaha properti. Kelihatan dari bajunya memang ya, orang kaya gitu ya. Tapi saya mengalami kebangkrutan, Pak Ustadz. Saya sih bilang, ini tebak-tebakan ya, mudah-mudahan benar. Ada 4 dosa yang membuat orang itu miskin, saya bilang. Artinya azabnya disegerakan. Satu, syirik. Kamu ada pergi ke dukun? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya istiqomah dalam ketauhidan. Yang kedua, selingkuh. Kamu naudzubillah ada perzinahan? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak ada berselingkuh. Keluarga saya baik-baik aja, sakinah, mawadah, warahmah. Atau yang ketiga, mungkin kamu riba. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya propertinya syariah. Bahkan kami tidak menggunakan jasa perbankan apapun. Jadi kami langsung dengan nasabah untuk menghindari subahat-subahat ribanya. Kemudian yang terakhir mudah-mudahan sih nggak salah ya. Kamu lagi punya masalah sama orang tua. Kamu durhaka sama orang tua. Nah di titik ini lucu teman-teman. Dia nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Dia cuma ketawa doang gini. Jadi apa sih ketawa antagonis lah, yang kayak di Indonesia gitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memang durhaka sama ibu saya, tapi saya layak untuk durhaka dengan ibu saya Pak Ustaz. Maksudnya apaan nih? Jadi saya cerita tadi, silakan. 30 tahun yang lalu. Itu apa mukanya ngeblur gitu. Set, set, ya. Ya apa sih namanya itu lorong lorong waktu kali ya. 30 tahun yang lalu saya hidup damai Pak Ustadz dengan ibu dan dengan bapak. Jadi saya ini anak tunggal. Oh Masya Allah. Terus terus ya gitu Pak Ustadz. Akhirnya suatu ketika ibu ketemu dengan mantannya. Artinya dia CLBK. Cinta lama belum kelar. Begitu ya. Jadi cinta lama belum kelar. Dia tergoda mantan. Makanya sering saya bilang, makan ketan, campur es keju, lupakan mantan, fokus padaku. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu dengan mantannya, akhirnya dia jatuh cinta. Ditinggalin teman-teman, suaminya. Dan termasuk si anak yang masih berumur 1-2 bulan ini. Nah, sehingga Masya Allah, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disitulah akhirnya saya hidup tanpa seorang ibu Pak Ustaz. Dan yang membuat saya kagum, Bapak tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Bapak sangat dahsyat, dia hanya memikirkan saya, sehingga saya bisa sekolah SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Dan saya pun akhirnya punya bakat untuk bisnis, bergerak di bidang properti. Dan saya alhamdulillah punya kelapangan
rezeki sehingga Bapak saya belikan rumah salah satu komplek elit di Balikpapan namanya Grand City. Kemudian saya siapin pembantu 2 orang dan setiap bulan saya support Bapak dengan uang 2 miliar. Maaf, 20 juta, maaf. Nah, disitulah saya bahagia dengan Bapak sampai satu waktu ada seorang ibu datang, seorang nenek-nenek yang sangat tua. Nenek-nenek yang sangat tua, ya, bahkan giginya pun tinggal 2. Ini nenek bahkan sering hinggap di mana ya? Di jendela, ya, sambil membawa burung kakak tua. Kayak gini nih kalau ceramah jemaahnya nggak jelasnya di alam gaib. Jadi ustadznya juga ikut ngelantur kan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak gini nih nanti takutnya gini ya. Kalau kajian nggak kelihatan mukanya tuh gini. Nanti waktu di surga, mudah-mudahan ustadz masuk surga nih. Amin ya Allah. Terus Amin. Mas Adit di bawah tuh. Nah, Kang Adit teriak, Ustadz, tolongin saya Ustadz. Terus saya liatin mukanya. Loh iya nih MC nih. Ini MC-nya tabungan surga. Ya Allah, tolong ya Allah. Angkat Kang Adit, masukkan ke dalam surgamu yang lebih tinggi levelnya. Oh gitu. Akhirnya Kang Adit pun masuk surga gara-gara Ustadz colek. Ustadz apa namanya colek di hadapan malaikat. Nah nanti ada tuh teman-teman lain tuh tabungan surga pada angkat tangan. Ustadz, bantuin saya juga pernah ikut kajian sama Ustadz loh. Saya bilang siapa ya? Kalau yang ini mas saya nggak kenal malaikat, maaf ya. Jadi saya nggak kenal gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke cerita tadi ya. Akhirnya ibunya datang memeluk dia dari belakang. Kemudian dibilang, "Nak, ini ibumu." Ya, nangislah. "Kamu siapa? Aku nggak punya ibu." "Nah, kamu jangan lupakan ini ibu, nak. Ibu yang ngandungin kamu." Teringat saya Pak Ustadz dengan kejahatan yang luar biasa. "Jadi kamu siapa?" "Aku ibu kandungmu." "Ibu kandung?" "Iya, nak." Jadi teman-teman yang berbahagia akhirnya subhanallah ya. Akhirnya dia pun menyadari bahwa ini ibu yang selama ini menjahati dia. Dan akhirnya dia bilang semenjak itu Pak Ustadz, saya usir dia, saya nggak terima dia. Dan semenjak itu betul yang Ustadz sampaikan, usaha saya makin turun, properti saya makin berantakan. Saya bilang, Mbak istighfar kamu Mbak. Tapi Pak Ustadz, kalau Ustadz baik sama ibunya Ustadz, Ustadz wajar. Karena ibunya Ustadz yang telah menyusui Ustadz. Tapi saya, di tubuh saya bahkan tidak ada air susu ibu saya Pak Ustadz. Insya Allah, saya bilang Mbak, jangan kufur nikmat. Sejahat apapun ibumu, setidaknya dia punya kebaikan. Setidaknya dia punya kebaikan bahwa dia telah menyewakan rahimnya untuk engkau selama 9 bulan 10 hari. Di saat engkau tidak punya pilihan. Ya, di saat engkau tidak punya pilihan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Saya bilang, ya sudah Pak Ustadz, bismillah. Saya akan belajar untuk memaafkan ibu saya. 6 bulan kemudian datang bersama ibu-ibu yang sudah gak kuat. Pak Ustadz, ini ibu yang saya ceritakan dulu. Dan saya sudah memaafkannya. Dan Alhamdulillah Pak Ustadz, semenjak itu properti saya bangkit kembali. Dan saya dapat proyek untuk membangun 1.000 rumah. Proyek dari salah satu provinsi terkenal di Jawa. Jadi teman-teman, saya tuh jadi mikirnya gini loh Pak ya. Kalau ibu yang sejahat ini aja bisa memberikan dampak buruk kepada anaknya, apalagi ibu saya, ibu Anda, ibu kita semua, ibu-ibu yang salihah, ibu-ibu yang baik, dan kita jahat pada mereka. Bayangin teman-teman, naudzubillah. Naudzubillahi min dzalik. Itu poin yang pertama ya. Bagaimana tidak, ibu mendidik dengan dahsyat, ternyata dia adalah cinta pertama kita. Kemudian yang kedua, pembangun karakter. Jadi, yang Ustaz sebut tadi dengan istilah, ikhtaru linutofikum, pilihlah wadah sperma kalian. Jadi Allah memberikan sebuah gambaran
bahwa kalau mau punya anak yang solih, cetakannya cari wanita yang solih. Ini khususnya buat yang teman-teman ijo lumut alias ikatan jomblo lucu dan ya, ya lebih tepatnya yang belum nikah begitu, yang belum punya pasangan. Hari gini nggak punya pasangan, truk aja jalan ada gandengannya, masa kamu nggak punya gandengan? Ya, sandal jepit yang diinjak-injak ada pasangannya, masa kamu nggak punya pasangan? Anak kecil nggak punya teman, menangis. Anak kecil nggak punya teman, menangis. Apalagi hati kecil nggak punya pasangan. Ya, ini yang jomblo-jomblo nangis di mojok di rumahnya masing-masing. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangin ya teman-teman. Dari awal menikah kalau mau punya anak yang solih, cari istri yang solihah. Karena wanita itu pembangun karakter. Ya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang lembut akan memberikan dampak kelembutan kepada anak-anaknya. Wanita yang kasar juga begitu. Karena anak-anak kita di masa prabalik, mereka bukan pendengar yang baik, mereka itu adalah the best of the best plagiator, pencontek yang handal. Ya, the best of the best plagiator. Maka disitulah peranan penting ibu untuk mencetak anaknya mau jadi gimana. Saya tidak menafikan pengaruh seorang bapak ya, tapi yang kita bahas ini adalah prosentase. Lebih tinggi mana tuh kira-kira? Pengaruh ibu kepada anak atau bapak kepada anak? Dan ini yang lagi kita bahas. Dan alhamdulillah udah kita temukan jawabannya, ternyata memang ibu yang lebih dominan. Kemudian yang ketiga, kekuatan doa yang mustajabah. Nih, teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah, walaupun ibumu dalam kondisi bersalah. Iya, saya sering bilang begini, kesalahan orang tua itu beda dengan kesalahan orang-orang lain. Nih. Kalau kesalahan orang tua itu, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dibagi jadi dua bagian. Yang pertama kesalahan yang bertentangan syariat. Kalau ini nggak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk jika bermaksiat kepada Sang Pencipta. Misalnya ibunya bilang, buka jilbabmu. Tidak, Bu. Buka jilbabmu. Tidak, Bu. Buka. Kan kamu laki-laki. Astagfirullah. Maaf, Bu. Khilaf, Bu. Ya, ternyata laki-laki. Ya. Kadang-kadang yang khilaf itu gitu. Dulu masih zaman jahiliyah. Ada laki-laki kelahi dengan laki-laki rebutan lipstik. Masya Allah. Akhirnya hijrah. Dapat hidayah. Berangkat ke masjid. Kelahi lagi rebutan mukena. Jadi teman-teman yang berbahagia. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apabila ibu memerintahkan yang haram. Maka jangan ditaati. Tapi apabila kesalahan ibu itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, maka Anda tetap wajib mengikuti ucapan ibu Anda. Misalnya gimana? Salah tapi tidak bertentangan syariat. Contoh ya, ibunya tinggal di perkampungan. Kemudian anak-anaknya itu bekerja di perkotaan. Si anak akhirnya dapat apa sih namanya itu? Si anak akhirnya dapat rumah dinas di perkotaan. Artinya memotong perjalanannya. Ya, nah, di situ teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada ibunya. Ibunya bilang, "Jangan, Nak. Ibu sudah kerasan tinggal di kampung aja." Begitu katanya. Kemudian kata anaknya, "Ya udah, Bu, kalau gitu saya pindah ke kota. Ibu di kampung, nanti saya siapin pembantu. Sabtu Minggu saya ke sini, Bu." Kata ibunya, "Jangan, Nak. Kalau kamu tinggalkan ibu, ibu kesepian. Ibu nggak mau pisah sama kamu." Berarti kesimpulannya ibunya nggak mau anaknya pindah. Padahal dengan pindah tadi kan bagus tuh, ngurangin resiko kecelakaan.
Karena dia harus melewati perjalanan cukup jauh. Saya bilang, Mas, tetap ikuti ibumu. Ibumu salah, tapi tetap ikuti ibumu. Karena kesalahannya tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kenapa? Karena doa seorang ibu mustajabah walaupun anaknya dalam kondisi benar. Contoh ya, cerita tentang Alqomah. Mungkin kebanyakan teman-teman di sini udah tahu tuh gimana karakteristik dari Alqomah. Beliau adalah orang yang saleh. Beliau ini bukan penjahat loh, tapi terkenal tulahnya seorang ibu. Beliau ini ceritanya pulang dari pasar ngebeliin baju. Bajunya ada dua. Ya, satu buat ibunya, satu buat istrinya. Nah, yang dikasih ibunya cocok tuh kata ibunya. Tadi ibu seneng banget warnanya bagus banget. Sampai ke rumah dikasih istri, dia ngomel. Ayah, kan ibu nggak suka warna ini. Kenapa kok kamu kasihkan mama warna ini? Waduh, tadi ketukar sama ibu deh. Aku nggak mau ya. Makanya dibawa sama ayahnya, suaminya dibawa ke rumah ibunya. Bu, maaf bu ya. Ternyata ketukar bu, ini punya istri saya, punya ibu tuh yang ini. Disitulah ibunya itu nelongso ya. Ya Allah nak kecil ibu yang lahirin. Kecil ibu yang nyusuin, gede-gede kamu lebih cinta dengan istrimu dibandingkan dengan ibu. Ya, akhirnya Alkomah, ya ceritanya ma'ruf ya, mati nggak mati, hidup nggak hidup, sampai akhirnya Nabi meminta ibunya untuk memaafkannya. Awalnya ibunya menolak, tapi Nabi nggak kalah cerdas. Nabi bilang kasih tahu, kalau ibunya tidak mau kemari, maka aku akan bakar Alkomah saat ini juga. Nah, jadi saat itulah akhirnya ibunya mau datang dan memaafkan Alkomah. Dan akhirnya Alkomah meninggal dunia. Kalau kita melihat secara kedewasaan, Alkomah itu nggak salah. Ya baik-baik aja dia kan sudah ngebeliin baju dua, just masalah warna teman-teman. Maksudnya ibunya dewasa lah, kan maksudnya begitu tuh. Itu kalau kita ngomong sama orang lain. Tapi kalau ngomong sama ibu nggak bisa. Ya, hati-hati dan doa seorang ibu mustajabah walaupun anaknya sakit. Kemudian yang keempat, memiliki waktu yang lapang. Otomatis dominasinya ya lebih kuat teman-teman dibandingkan dominasi seorang ayah, karena waktu seorang ibu jauh lebih lapang. Dan yang kelima, sifat wanita penuh dengan perhatian, touch, dan kasih sayang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Ya, insya Allah, maka butuh tuh sifat-sifat kasih sayang. Makanya ada anak tuh romantis sama istrinya, itu pasti ibunya juga romantis. Oh iya, saya pribadi jujur aja bisa romantis sama istri karena melihat ibu saya itu lembut banget tuh sama bapak. Jadi saya juga punya sifat romantis. Loh, Ustaz jelek-jelek gini kalau pulang dari pengajian jam 1 malam kadang dari luar kota. Itu kadang ngomong sama istri gini, Mi, ada apa Bi? Coba kamu lihat di awan sana. Di langit nggak ada bintang. Ya iyalah Bi, orang mendung. Enggak Mi, bintangnya ngumpul di mata Mi. Cia. Ada backsoundnya ya. Ah, luar biasa. Kata istri, Abi, coba Bi, ambilkan cuka. Kenapa Mi? Malam-malam makan cuka? Nggak apa-apa Bi, cuka aja dulu. Lama-lama juga sayang. Hang. Insya Allah, Umi bisa aja. Ambilin kalkulator, Mi. Ya, Abi mau ngitung tuh. 1 tambah 1 berapa? Ada 2 lah, Abi. Enggak, Mi, ada 7. 2, Abi, 7. Oh, bisa, Bi. Ya, karena aku nggak bisa menduakan kamu. Kamu tujuan dalam hidup dan matiku. Hmm. Masya Allah. Ini kejadian nyata ya di Indonesia. Enggak. Kejadian nyata benar. Dan itu semua karena pendidikan seorang ibu. Ya, jadi kalau ibu itu lembut, maka akan memberikan kelembutan pada anak. Mungkin begitu teman-teman dari yang Ustaz bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama dan kami kembalikan kepada Kang Adit untuk memimpin sesi berikut. Barakallah.
Baik, alhamdulillah, Ron. Jazakallah khair Ustadz untuk ilmu yang telah disampaikan. Masya Allah, tadi kita dijelaskan bahwa derajat seorang ibu 3 kali lipat di atas derajat seorang ayah. Dan tentunya tadi juga Ustadz menjelaskan bahwa Imam Syafi'i bisa menjadi ulama yang besar karena kesabaran seorang ibunya. Dan Masya Allah banyak ilmu yang tadi sudah disampaikan. Tentunya juga banyak ilmu yang kita dapatkan. Dan insya Allah kita akan masuk sesi diskusi atau tanya jawab. Namun sebelumnya, seperti biasa, sebagai bentuk syukur atas hadirnya banyak ilmu pada kita malam hari ini, bisa hadir, menyimak ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Gurunda Ustadz Agus Herul Huda LC, maka kami pun sekali lagi mengajak pada ayah bunda, abang kakak untuk ikut ambil bagian dalam program-program kebaikan di tabungansurga.com. Insya Allah nanti akan ada QRIS ataupun nomor rekening bisa diberikan infak terbaiknya melalui uh, QRIS ataupun rekening yang sudah tampil ya di layar ayah bunda abang kakak semua. Baik, silahkan bisa diberikan, disalurkan infak terbaiknya. Sambil juga menunggu pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah. Alhamdulillah sudah ada satu Kak Viani atau Ibu Viani ya Masya Allah ini dari Sukabumi. Izin Ustadz untuk menyampaikan ya ataupun membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Maaf, saya Viani dari Sukabumi. Ingin bertanya bagaimana bila seorang ibu yang single parent ingin mendidik anaknya meskipun tanpa seorang ayah karena memiliki trauma pernikahan yang sangat dalam. Apakah akan berdampak pada perkembangan anak perempuannya bila hidup kekurangan sosok ayah? Terima kasih sebelumnya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair. Baik, terima kasih Bu Piani dari Sukabumi. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang cukup bagus ya dan banyak mungkin mewakili kejadian-kejadian yang banyak terjadi di sekeliling kita. Ada dua poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kalau kita naik mobil, itu kaca yang paling besar di mobil itu bagian mana? Bagian depan kan? Kaca yang paling kecil itu bagian spion yang menghadap ke belakang. Itu ilmu hidupnya adalah bahwa kita itu dalam hidup diperintahkan untuk lebih banyak menghadap ke depan dibandingkan kita harus menghadap ke belakang. Bukan dilarang menghadap ke belakang, buktinya kita juga ngelihat spion. Tapi itu hanya sesekali saja. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya masa lalu itu bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk belajar lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi yang saya ingin sampaikan jangan trauma pada sebuah pernikahan. Karena apa yang kau dapati di masa lalu belum tentu akan terjadi di masa yang akan datang. Saya sering bilang orang-orang yang trauma itu adalah merupakan seni terbaik dalam menyiksa diri. Ya, ketika seseorang itu terjebak pada masa lalu. Kita fokus pada masa depan. Ya, mungkin dulu pernah disakiti oleh seorang laki-laki. Nah, rasa sakit itu dijadikan motivasi untuk memilih yang lebih baik secara berhati-hati. Bukan kemudian tidak menikah. Karena basically memang seorang janda anjuran dari Nabi diperintahkan untuk menikah. Ya, dalam rangka apa? Menutupi harga dirinya. Agar tidak dicela dan tidak dihinakan oleh orang. Nah, yang kedua, apakah berimbas pada anak? Yes, sangat berimbas sekali. Ya, teman-teman yang berbahagia. Cuman kalau kita bilang apakah anak akan jadi jahat karena ini tentu tidak. Tapi kesempurnaan itu pasti tidak didapatkan dengan single parents. Karena memang Allah menciptakan dua karakter yang berbeda. Di laki-laki ada ketegasan, ada apa namanya kekuatan, ya ada pelindung. Sedangkan di perempuan ada kasih sayang, ada kelunakan. Yang itu kalau terkolaborasi akan menjadi sebuah rasa cinta yang perfect dan sempurna.
Nah, dengan hilangnya seorang ayah, memang akan merusak suasana itu. Jadi, maka Ustadz berharap sih kalau bisa tadi tetap menikah, tidak trauma pada masa lalu. Dan dalam pernikahan yang pertama kali Anda pastikan bahwa laki-laki itu siap menerima anak Anda apa adanya ya. Jangan sampai nanti naudzubillahi min dzalik mau mencintai Anda tapi mempermasalahkan anak Anda. Jangan. Ya, itu jadi kalau dikatakan apakah berpengaruh, jelas sangat berpengaruh. Seperti kayak kita berkata, misalnya naik 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 sepeda begitu, kemudian di bagian rem kanannya ada yang bermasalah, tapi rem kirinya jalan, apakah bisa ngerem? Ya bisa. Tapi apakah seoptimal kalau kita punya dua rem, rem tangan kanan dan tangan kiri? Itu kan berbeda. Jadi untuk itu akan memberikan pengaruh negatif kepada perkembangan putrinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Baik, alhamdulillah, semoga menjawab untuk Ibu Viani ya atau Bunda Viani yang juga juga sudah bertanya. Pertanyaan dari Ikhwan ya ini Kak Mahadi Ihsanuddin dari Bandung. Ingin bertanya bagaimana bila seorang ibu-ibu pengusaha atau ibu-ibu yang bekerja di perusahaan benar-benar terdampak karena memiliki trauma ke 12%. Apakah akan berakhir Ustaz? Nah, berkaitan baik, dengan pajak Ustaz. baik, baik, Kepada baik. Ustaz. Ternyata udah jadi pertanyaan ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, Bapak Mahadi dari Bandung ya. Ada seorang ibu-ibu pengusaha dan ibu-ibu bekerja di perusahaan benar-benar terdampak karena memiliki trauma kenaikan pajak pertambahan. Apakah eh, trauma ini sama dengan yang tadi saya sampaikan? Teman-teman sadar nggak sih? Kalau di Quran itu ada kata-kata jangan, la, itu berarti kita dilarang. Kalau dalam hukum fikih itu maknanya bahkan bisa menjadi perkara yang haram. Wala taqrabuz zina, janganlah kau mendekati perbuatan zina. Dan ternyata di Quran itu ada larangan untuk sedih. Ada larangan untuk takut. Iya, la takhaf wa la tahzan. Janganlah kau takut dan janganlah kau sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah ada bersama kita. Jadi rasa trauma itu, kalau trauma itu yang dimaksudkan adalah rasa apa ya, sakit hati, dongkol dengan kejadian, ya it's fine lah, nggak masalah lah ya, itu manusiawi banget. Tapi kalau kemudian rasa dongkol, rasa takut itu kemudian berkembang menjadi sesuatu yang akhirnya terpatri di dalam benak kita, sehingga kita nggak bisa memikirkan, mohon maaf ya, daripada mikirin trauma pajak naik 11% jadi 12%, kenapa nggak mencoba sesuatu yang keren gitu? Ketika Anda misalnya ngelihat nasi dimasak baik-baik jadi bubur, kemudian ada trauma, aku tidak mau masak nasi lagi. Kebaikan apa yang Anda dapatkan? Nah, daripada Anda begitu, lebih baik Anda mikirin solusi. Kenapa nggak cari bawang pre, bawang merah, bawang putih, kecap manis, kecap asin, digabungin jadi satu, ayam siwir-siwir, jadilah bubur ayam Bandung yang spesial, yang bisa dinikmati bersama-sama. Jadi pemikirannya Muslim itu adalah solutif. Apa solusinya? Bukan memikirkan sebuah problematika dan terkekang dalam sebuah kejadian. Anda mau nangis sampai jidat busuk, hidung pesek, gigi rontok, kumis berantakan, upil berantakan, nggak akan merubah keadaan. Pajak tetap 12%. Lebih baik cari solusi yang baik. Bagaimana sholat istikharah, sholat hajat, sholat taubat, minta petunjuk kepada Allah. Jadi jangan pernah trauma pada masalah dunia. Saya closing dengan sebuah pernyataan yang cukup bagus dari guru saya. Kalau kamu menemukan masalah di dunia, jangan terlalu sedih. Jangan sampai stres. Karena ini cuma sementara. Kalau kamu menemukan kebahagiaan di dunia, jangan lebay. Jangan sombong. Karena kebahagiaanmu juga sementara. Sedih yang sesungguhnya ketika engkau di neraka, dan bahagia yang sesungguhnya ketika engkau di surga. Itu. Bukan di dunia. Salam golden ways. Baik. Insya Allah, baik Ustadz. Semoga kita bisa menjadi muslim yang solutif insya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz.
berkaitan dengan ibu ini Ustaz, Masya Allah. Dari ibu atau Kak Septiani. Assalamualaikum. Jazakumullahu khairan. Salam. Ini Ustaz. Apa saja yang bisa kita berikan jika ibu sudah tiada? Lalu, apakah doa ibu mertua sama mustajabnya dengan doa ibu kandung? Mungkinnya di sini Ustaz. Syukran Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibu Septi di Bogor ya. Amalan yang bisa kita berikan jika ibu telah tiada. Jika ibu telah tiada bukannya judul film itu ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah. Bila ibu telah tiada gitu. Singkat aja ya, karena ini pembahasannya cukup panjang. Yang pertama tentu mendoakannya. Jadi Bu Septi didoakan orang tuanya dengan tulus, dengan ikhlas dari dalam hati. Dan insya Allah doa seorang anak kepada orang tua akan sampai dengan kesepakatan ulama. Kemudian yang kedua, melakukan pemulasaraan ketika orang tua meninggal. Jadi sebenarnya kalau bisa yang meninggal ibu kita, yang mandiin bukan orang lain, ya anaknya, mestinya begitu. Makanya salah satu kebanggaan saya pribadi ketika almarhum bapak dan ibu saya meninggal, saya adalah orang yang selalu menemani jenazah itu kemanapun posisinya berada. Yang ketiga, membayarkan hutang-hutangnya. Ya, Ibu Septi kalau orang tuanya punya hutang dilunasi. Yang keempat, melaksanakan wasiat sesuai dengan syariat. Ya, wasiat sesuai dengan aturannya. Tentu ini nggak bisa saya jelasin semua. Karena panjang banget. Ya, teman-teman. Jelasin dikit Pak Ustadz, nggak bisa. Ini strategi marketing. Ya, jadi nggak bisa dijelasin semua. Ya, kalau di iklan kan gitu tuh dikit-dikit yang keluar. Kemudian yang kelima, menyambung tali persaudaraan dengan orang yang dekat dengan orang tua kita. Contoh misalnya Bu Septi, orang tuanya dekat dengan kakaknya, cintai kakaknya. Dia dekat dengan sahabatnya, cintai sahabatnya. Ya, kemudian yang terakhir adalah membagi waris dengan syariat Islam ya, dengan syariat Islam. Supaya tidak ada perkelahian, karena perkelahian itu akan membuat orang tua kita di akhirat menderita. Waliyadzubillah. Baik, seperti itu betul. Baik, Ustaz. Insya Allah dua penanya terakhir Ustaz. Yang selanjutnya dari Ibu Heda Mulyahati. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi anak yang tidak mau sholat, padahal umurnya sudah 18 tahun, kadang anaknya sampai suka marah-marah kalau ibunya mengingatkan sholat. Terima kasih Ustadz. Anaknya berapa tadi Mas Kang Adit tadi? Ya 18 tahun Ustadz. Oke, oke. Jadi gini, saya tidak mematahkan semangat Anda, tapi memang sebenarnya untuk 18 tahun itu sudah sangat terlambat ya. Sangat terlambat, ibaratnya pohon, dia sudah mulai mengeras teman-teman. Dia sudah mulai mengeras. Sehingga kalau namanya udah mulai mengeras, ya Bu Heda, tentu akan agak susah. Tapi setidaknya nggak apa-apa lah. Kita tetap berikhtiar semampu dan sebisa yang kita lakukan. Karena ikhtiar itu bukan karena hasil ya. Ikhtiar itu untuk sebagai bukti aja di hadapan Tuhan kalau kita serius sudah menjalankan perintahnya. Ya, Nabi Nuh sekuat apapun mendakwakan Islam kepada Kanaan, tapi faktanya Kanaan mati dalam kondisi kafir. Nabi Ibrahim sekuat apapun mendakwakan ajaran kepada Azar, Azar tetap mati dalam kondisi kafir. Ya, kemudian sekencang apapun Nabi Muhammad mendakwakan Islam kepada Abu Talib, pamannya, ya sejarah membuktikan Abu Talib kafir. Apakah nabi-nabi ini nabi gagal? Coba teman-teman lihat. Nabi Ibrahim namanya dijadikan surau. Nabi Nuh namanya dijadikan surau. Nabi Muhammad namanya dijadikan surau. Jadi jangan pernah melihat pada hasilnya, tapi fokus pada ikhtiar. Nah, ikhtiar itu bisa dilakukan yang pertama dengan contoh. Ini yang disebut dengan qudwah, ya ketauladanan. Jadi ibu contohin itu depan anak-anak. Kalau perlu ketika lagi sholat, sholat aja depan TV.
Iya, depan TV. Dia ngerasa keganggu, biarin. Yang penting kita nyontohin di depan matanya dia. Kemudian yang kedua mau ibu, nasihat dengan cinta. Iya, disampaikan baik-baik. Mohon maaf ya teman-teman ya. Jangan pernah mendakwai anak dengan kepentingannya mereka. Mereka nggak punya kepentingan soalnya. Nothing tulus. Tapi buat kepentingan kita. Nah, kamu sholat. Setidaknya biar kamu nanti masuk surga. Itu nggak keren buat mereka. Tapi kalau gini, nah kamu sholat. Setidaknya itu buat ibu. Kamu ikhlas. Kalau ibu nanti dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Karena kamu nggak sholat. Ibu nggak mau, nah. Untuk itu tolong ibu kamu sholat, nah. Ya minimal demi ibu. Kalau memang kamu cinta dan sayang dengan ibu. Itu contoh begitu. Kemudian yang ketiga adalah ada pembiasaannya. Jadi mulai dikontinyukan secara kontinu. Jangan memberi jeda. Ini kata orang bijak begini. Apa yang kau pikirkan akan menjadi ucapan. Apa yang kau ucapkan akan menjadi perilaku. Apa yang kau lakukan akan menjadi kebiasaan. Apa yang kau biasakan akan menjadi karakter. Dan apa yang menjadi karakter itulah takdirmu. Jadi dibiasakan tuh anak-anak untuk melakukan salat. Dan jangan pernah membiarkan lubang jarum yang bisa berpotensi menjadi lubang jurang. Wal iyadzubillah. Kemudian yang keempat adalah mulahadhah. Ada kontrol dan evaluasi. Ya, jadi dicek anak-anak sholat tidak. Dan yang kelima atau yang terakhir hukuman yang mendidik. Makanya umur 10 tahun kata Nabi kalau nggak sholat, muru auladakum bis sholatin ihdas sabab. Perintahkan anakmu sholat di saat umurnya 7 tahun. Wadribuhu li asrin. Dan pukullah di saat anakmu berumur 10 tahun. Ya, ada kata-kata pukullah. Ya tentu memukul di sini bukan mukul dalam makna yang, mohon maaf ya, yang semaunya sendiri, enggak, nanti ada aturan. Ya, tapi kesimpulannya memukul anak karena tidak sholat itu diperbolehkan. Tapi ingat, darban la yata'atsar bihi, pukulan yang tidak memberikan bekas. Jadi jangan berlebihan dalam memukul anak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, Masya Allah. Jadi memang didikan itu tidak bisa dadakan, Ustadz ya. Tadi proses yang sudah Terus, disampaikan Ustadz tentu harus dilakukan sedari dini, insya Allah. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Izin dari Ibu atau Kak Sari Fitriani. Kak Sari Fitriani dari Majalaya, izin bertanya, gimana cara seorang anak menghadapi seorang ibu yang nada bicaranya tinggi dan mendidik seorang anak dengan keras? Dan salahkah saya menjawab bahwa cara mendidik dia salah kepada anak-anaknya? Apakah yang harus saya lakukan? Tafadhol, baik, Ustaz. baik. Terima kasih teman-teman yang berbahagia, dimuliakan Allah. Pertanyaan yang cukup bagus. Kadang-kadang kita dihadapkan pada kondisi orang tua kita itu yang seperti kekanak-kanakan. Dan memang itu fitrah. Manusia itu seperti bulan ya. Awalnya kecil, tanggal 5 membesar, 10 membesar, 15 sempurna, 20 mengecil, 25 mengecil, 30 habis tak tersisa. Seperti itu gambarannya. Maka teman-teman, apa maknanya? Apa penjelasannya? Bahwa Anda akan berhadapan dengan orang tua di saat Anda makin dewasa, 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 dewasa. Orang tua kita mulai mengecil, 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 dan akhirnya seperti anak kecil. Nah, namanya anak kecil ya biasa, egois, suaranya tinggi, keras, maunya sendiri, tersinggungan, baper. Ini kenapa saya ngomong begini? Biar Anda minimal membackground diri. Oh, memang kayak begitu ya, sama kayak orang tua memaklumi kelakuan anak kecil yang baper. Anda sekarang sudah mulai belajar memaklumi karakter orang tua kita yang kembali jadi kekanak-kanakan. Gitu ya. Artinya kalau apakah kita boleh menyela? Membantah tetap nggak boleh, teman-teman. Membantah tetap tidak diperbolehkan. Tapi sharing
Boleh. Apa bedanya membantah dengan sharing? Contoh ya. Kamu nih ya, dasar pikir begitu. Dasar pikir begitu. Anda bilang gini, "Mah, jangan gitu, Mah. Mama ini gimana sih ngomong kayak begitu keras banget?" Nah, itu namanya membantah. Nggak boleh. Tapi kalau kita sharing, ketika mamanya marah, biarin aja. Dia meluapkan emosinya sekuat tenaga. Ketika dia udah tenang, coba bawain makanan kesukaannya, peluk dia dari belakang, dan kemudian katakan, "Ma, aku pengen ngasih sedikit sharing sih. Kalau mama terima boleh, kalau mama nggak terima juga nggak apa-apa. Tapi ini aku kemarin dapat kajian, mah, di kajian tabungan surga yang audiensnya tadi sudah 60 sekian, ini berkurang tinggal 52. Kayaknya udah pada bubar deh. Mungkin ustadznya nggak keren kali ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi masya Allah, sahabat-sahabatku yang berbagai dipeluk dari belakang, mama, kayaknya yang mama lakuin itu kurang benar deh. Kalau menurut adik tujuan mama udah bagus, cuman caranya kurang tepat. Coba mama gini aja. Jadi ada apa ya? Sama kayak istilahnya istri diajak berhubungan suami nolak nggak boleh. Nah, kalau dia diskusi, Mas, aku capek. Boleh nggak kalau aku tunda dulu? Kita kodok aja besok subuh. Ya, di kodok ya. Kata suaminya, dek, aku ini cinta padamu. Jadi kamu jangan ngomong di kodok. Di jamak kosor aku juga siap. Jadi teman-teman yang tidak mati Allah. Nanti kan sharing ya, ngobrol begitu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu dia kemarin nggak, malas, capek. Nah itu yang nggak diperbolehkan. Hukumnya haram. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, harus menghormati ibu kita dan penuh adab terhadapnya, Masya Allah. Baik Ustaz, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara dan tentunya setiap sesi kajian ada sesi yang utama ya, yaitu doa dari Ustadz. Maka kepada jamaah yang sudah hadir di sini, sebelum kita meninggalkan acara yang fana ini, insya Allah akan ada doa penutup dari Ustadz dan dan setelah itu akan ada sesi foto bersama secara online. Baik pada Ustadz, kami persilahkan mohon berkenan untuk memandu doa Ustadz. Kepada Jazakallah khair Kang Adit. Mari kita berdoa bersama-sama teman-teman. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ajr wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rakatan indal maut maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wal afa indal hisab wal najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Amin. Faqdi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Semoga berkah selalu buat ayah bunda semua. Insyaallah sehat-sehat ayah bunda. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Ustadz. Mohon berkenan untuk tetap berada di Zoom pada malam hari ini. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon dibantu tim multimedia untuk mendokumentasikan kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Ustadz Khairul Huda LC yang telah membersamai kajian online tabungansurga.com spesial Hari Ibu pada malam hari ini. Dan tentunya kita doakan semoga Allah berkahi Ustadz, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi keluarganya, dan Allah berkahi setiap urusan. Amin ya rabbal alamin.
Baik, boleh dibantu dan tentunya teman-teman semua yang juga hadir di sini boleh dibuka kameranya. Mohon berkenan, berikan senyum terbaiknya. Kita akan dokumentasikan kebersamaan pada malam hari ini. Baik, alhamdulillah. Ayah Bunda sudah hadir. Alhamdulillah nampak ya orangnya. Alhamdulillah. Baik, saya izin pandu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi berikan senyuman terbaiknya ya. Sekali lagi satu, dua, tiga ya. Terakhir. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan untuk semua peserta yang sudah ada di sini. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Semoga Kang. Allah mengenankan bisa berjumpa kembali Ustadz. Alhamdulillah. Amin ya Rob. Dan tentunya kami sampaikan pada ayah bunda, abang kakak semua, insya Allah ada kajian spesial, kajian istimewa tabungan surga spesial akhir tahun. Insya Allah dilaksanakan secara offline di Masjid Al Jabar bersama Ustadz Maulana yang akan membahas tema Jangan Gadaikan Agamamu. Dan tentunya kami mengundang kepada seluruh jamaah, ayah bunda, abang kakak yang ada di Bandung dan sekitarnya dan insya Allah juga bisa membersamai program-program offline dari tabungansurga.com. Kami mengundang untuk hadir bersama-sama, ajak keluarga, sanak saudara keluarga, dan tentunya juga rekan-rekan untuk bisa hadir. Ada media ada info kajian Kota Bandung, kemudian An-Nabawi Media, dan tentunya penyelenggara kajian online pada malam hari ini dari tabungansurga.com. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Alhamdulillah, insya Allah. semuanya.